Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fasara dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer kelas PTKD. Materi yang akan saya bawakan yaitu Sistem Keamanan Komputer. Dosen pengampu Dr. Mustari Lamada SPDMT. Sistem adalah sekumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbebas dari risiko. Komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari software dan hardware serta dikendalikan oleh brainware. Dan jika ketiga kata ini dirangkai, maka akan memiliki arti, yaitu suatu sistem yang mengkondisikan komputer terhindar dari berbagai risiko. Sasaran keamanan komputer yaitu sebagai pelindung informasi terhadap pencurian atau korupsi, serta pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Macam-macam keamanan sistem. Yang pertama, keamanan eksternal, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau banjir. Kedua, keamanan interface pemakai, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Ketiga, keamanan internal, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun oleh perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Masalah penting keamanan. Yang pertama, kehilangan data. Dikarenakan yang pertama, bencana, contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, dan kerusuhan. Kedua, kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak. Contohnya tidak berfungsinya pemroses, disk atau tape yang tidak terbaca, kesalahan komunikasi, serta kesalahan program atau bugs. Selanjutnya, kesalahan atau kelalaian manusia. Contohnya kesalahan pemasukan data, memasang tape atau disk yang salah, serta kehilangan disk atau tape. Masalah yang kedua yaitu penyusup. Yang pertama, penyusup pasif, yaitu yang membaca data yang tidak terotorisasi. Kedua, penyusup aktif, yaitu pengubah data yang tidak terotorisasi. Kejahatan komputer adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai media. Jenis kejahatan atau serangan yang biasa terjadi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, keamanan fisik. Keamanan yang berhubungan dengan fisik seperti keamanan ruangan server, peralatan penunjang sistem terdistribusi, dan media pendukung infrastruktur jaringan. Kedua, keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia merupakan salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Istilah yang sering digunakan adalah social engineering. Manusia sering dimanfaatkan oleh penjahat komputer untuk mengorek informasi tertentu dengan berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi tersebut. Ketiga, keamanan yang berhubungan dengan data. Kelemahan program dalam menangani data sering digunakan penjahat komputer dengan cara mengirim virus atau trojan untuk memantau serta mencuri data pada komputer tersebut. Yang keempat, keamanan yang berhubungan dengan operasi. Yang termasuk di sini adalah keamanan dan prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Keamanan komputer meliputi 5 aspek, yaitu kerahasiaan, keutuhan, keaslian, tidak ada penyangkalan, serta availability. Memang salah satu serangan yang mungkin paling ditakuti adalah virus, namun perlu diketahui, selain virus ada beberapa serangan atau ancaman yang juga perlu diwaspadai, terutama dari internet. Ancaman atau serangan yang bisa terjadi terhadap komputer yaitu: yang pertama, virus. Prinsip virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggandakan dirinya. Virus dapat menggandakan dirinya melalui email, file-file dokumen, dan file program aplikasi. Suatu program dapat disebut sebagai suatu virus apabila memenuhi minimal 5 kriteria berikut. Yang pertama, kemampuan untuk mendapatkan informasi. Kedua, kemampuan untuk memeriksa suatu file. Ketiga, kemampuan untuk menggandakan diri dan menularkan diri. Keempat, kemampuan untuk memanipulasi. Dan kelima, kemampuan untuk menyembunyikan diri. Kedua, email virus. Tipe virus yang disisipkan di attachment email. Jika attachment dibuka, maka akan menginfeksi virus. Ketiga, internet worms.
Worm adalah sejenis program yang bisa mengkopi dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. Umumnya menyerang melalui celah atau lubang keamanan US komputer. Worm bisa menyebar melalui email atau file dokumen tertentu. Keempat, spam, yaitu jenis komersil email yang menjadi sampah mail. Efeknya sangat mengganggu kenyamanan email pengguna dan berpotensi juga membawa virus, worm, ataupun trojan. Kelima, Trojan Horse. Trojan adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game, software, update program, dan masih banyak lagi. Keenam, spyware, yaitu suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. 7. Serangan brute force, yaitu sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. 8. Sniffing, pembacaan data yang bukan tujuannya ini dikenal sebagai sniff. Dengan adanya sniffer ini, maka usaha untuk melakukan kriptografi dalam database akan sia-sia saja. 9. Spoofing. Teknik spoofing adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP ini adalah alamat IP dari host di dalam network, bukan dari luar network. Ke-10, finger exploit. Awal penggunaan finger exploit adalah untuk sharing informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. Namun sering berkembangnya tingkat kejahatan dalam dunia komputer, banyak terjadi salah penggunaan dari tools ini. Karena melalui tools ini, sistem keamanan sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. 11. Brute force adalah salah satu metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password. Terakhir, password cracking, yaitu metode untuk melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada di dalam sistem. Tips keamanan sistem. Yang pertama, gunakan software antivirus. Kedua, blok file yang sering mengandung virus. Ketiga, blok file yang menggunakan lebih dari satu extension. Keempat, pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. 5. Mendaftar ke layanan alert email. 6. Gunakan firewall untuk koneksi ke internet. 7. Update dengan software patch. 8. Backup data secara reguler. 9. Hindari booting dari floppy disk. 10. Terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.